Halo, assalamualaikum sahabat aku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Selalu berbaik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Kembali di general reading, pembacaan secara umum energi tarik acak ya. Kita mulai aja langsung ya. Oke, maaf bukan. Siap nggak siap? Harus siap. Ini yang akan datang ya, yang akan pergi dan yang akan kembali segera. Oke. Kita akan mulai. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, apa yang kamu pikirkan. Keluarkan ya. Energi nanti tercurah dan tertumpah. Dengan mendengar atau menonton judul ini bisa membuat kamu apa bayangannya gitu. Terus kemudian kamu salurkan menjadi sebentuk energi ya. Kita mulai ya. Siap nggak siap? Harus siap. Ini yang akan datang, yang akan pergi, dan yang akan kembali. Oke, kita akan mulai. Ya, itulah dinamika hidup ya. Hukum alam, ya kan? Bisa dibilang hukum alam. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang datang, ada yang pergi. Ada terbit, ada tenggelam, ya kan? Ada siang, ada malam. Dan kita harus menerima kenyataan itu gitu ya. Siap nggak siap? Harus siap. Ini yang akan datang, yang akan pergi, dan yang akan kembali segera ya. Ada yang akan menawarkan cinta ke kamu, akan memberikan atau menjatuhkan pilihan ya. Ada yang pergi, nah ada yang datang. Ada seseorang yang akan datang kepada kamu, untuk kamu ya, dengan membawa cinta untuk kamu, menawarkan perasaannya ke kamu gitu ya. Segera ini langsung terjawab ya kan, langsung terjawab. Kita akan lihat kembali kartunya ya. Mungkin kamu dengan seseorang yang mau menawarkan perasaan atau menawarkan cintanya ini, atau memberikan cintanya ke kamu ini, mungkin kamu sudah kenal ya. Karena orang ini selama ini sama kamu tuh seperti musuh gitu loh. Selalu berantem, selalu beda prinsip, selalu salah paham ya. Selalu bertengkar kayak kucing sama anjing, atau sama kayak Tom and Jerry ya gitu. Tapi dia yang akan datang ke kamu ya, setelah kamu ditinggal pergi. Akan ada yang datang ya, akan datang menawarkan cinta, dan orang ini kamu sangat mengenal, dan dibilang malah kayak Tom and Jerry, gak ada keakuran sama sekali gitu. Teman kerja mungkin teman di sosmed mungkin ya. Ya kalau dibilang kamu masih mencintai orang masa lalu ya, orang yang sudah pergi tapi kamu masih cinta, bisa jadi. Dan ini nanti akan terjadi sebuah hubungan, karena kamu akan menerima dia juga sih. Karena mungkin ada juga yang awalnya tuh berantem, itu biasanya malah jodoh gitu loh. Nah di sini kamu juga mulai merasa diperhatikan oleh orang itu gitu. Dan kamu yang baru saja ditinggalkan itu kayak ngerasa ternyata ada ya, ternyata yang selama ini kamu bertengkar sama dia itu, ternyata dia itu halus, lembut, lebih baik gitu ya. Jadi kamu nanti di sini juga akan menjalin hubungan dengan orang ini, tetapi kamu masih mencintai orang itu yang pergi gitu
Jadi kayak bentuknya cinta segitiga ya, membagi ya, bukan selingkuh karena kamu udah ditinggal pergi. Cuman menurut versi perasaan kamu sendiri, kamu membuka hati buat orang ini juga gitu. Tapi kamu belum bisa move on dengan orang masa lalu. Seperti itu. Ya. Kamu masih terkadang merindukan orang masa lalu. Masih rindu, masih kangen, masih ingin bertemu, padahal sudah ditinggalin gitu. Tidak ada yang menyatakan perasaan ke kamu, tetapi kenapa ya memang kamu belum bisa move on totalitas, itu belum bisa gitu. Karena mungkin banyak ya kenang-kenangan bagi orang masa lalu kamu ini yang membuat kamu itu selalu sulit untuk bisa pindah ke hati. Tetapi kamu berusaha untuk bisa pindah ke hati orang ini ya, pindah ke hati orang yang awalnya tuh kayak sama kamu tuh ya bisa dibilang kayak rival gitu ya, musuh gitu, berantem, selalu beda prinsip gitu ya. Tetapi kamu terkadang memang masih merindukan seseorang yang sudah meninggalkan kamu, tapi orang ini sangat mencintai kamu. Ya awalnya mungkin kalian ya nggak nyangka gitu kamu, karena orang ini kan benar-benar kayak sebel sama kamu, sebenci sama kamu. Setiap apapun tuh selalu menjadi bahan untuk kalian saling beradu argumen gitu ya. Teman ya Des ya, bisa teman kerja, tapi teman yang tidak baik-baik saja karena sering bertengkar gitu, saling berantem gitu. Kerja juga kalau di atasan kamu ya selalu aja nggak ada benar-benarnya kamu kerja itu kalau kamu satu kerjaan sama dia. Tapi kalau di medsos ya saling ngeledek aja gitu. Tapi saat ini dia berani maju, berani mengatakan perasaannya setelah kamu itu sudah nggak sama si dia yang di sana gitu, sudah nggak sama si dia ya. Setelah kamu ditinggalkan oleh sama si dia itu, orang ini masuk gitu. Berarti dia tuh dari awal sudah senang ya. Mungkin kan kadang-kadang orang menutupi rasa suka itu kan dengan seperti itu gitu ya. Boleh percaya boleh tidak gitu. Dan dia mulai berani untuk menawarkan perasaannya, merubah sikap 90 menjadi 180 derajat, bahwa dia mencintai kamu, menawarkan perasaannya ke kamu, mengatakan atau memberikan bahwa cinta sama kamu. Ada kalau orang Jawa itu pepatahnya tuh witing tresno jalaran saka kulino. Ya berantem terus tapi lawan jenis ya, itu biasanya berjodoh sih ya. Tapi tergantung juga, kalau dia sudah punya pasangan ya bisa cinta, bisa punya perasaan, tapi kan nggak mungkin gitu. Tetapi kalau ini ya sayang sama kamu, nggak terlihat dia statusnya tuh udah punya pasangan apa belum, tapi belum, sepertinya belum ya. Kenapa dia sebetulnya orang ini mendekati kamu yang akan datang ini karena dia ngerasa punya chemistry, ada chemistry kalian berdua tuh cocok, ngobrol tuh cocok, tapi bentuknya tuh versi berantem, bertengkar kayak gitu. Sorry ya tiku yang bertengkar kayak gitu, berantem nggak jelas, apapun jadi masalah. Capek nggak sih? Capek. Ternyata endingnya seperti ini. Setelah kamu nggak sama yang lain, sama yang dulu gitu, sama seseorang ini ya, yang kamu cintai ini udah nggak lagi terhubung, dia mulai masuk gitu. Mungkin geli awalnya kamu ya. Habis berantem kok tiba-tiba dia manis-manis kayak gula gitu ya kan? Dikatakan di sini ada yang awalnya menilai kamu bertopeng, tapi ternyata pada akhirnya tersadar bahwa kamu orangnya beradaptasi dan menyesuaikan diri ke siapa saja. Dia juga dia jadi suka banget sama kamu karena sudah ya, dia jadi suka banget sama kamu ya. Dan dia menyesal sudah berprasangka buruk sama kamu. Witing tresno jalaran saka kulino. Orang cinta atau orang nggak sayang itu karena nggak terbiasa. Tapi kalau sudah kenal, nggak kenal maka nggak sayang ya. Tapi dia kenal, iya.
aku kasih tahu ya, kalau orang yang suka bertengkar itu biasanya ada terselip sesuatu kata di situ yang sebetulnya dia ada ketertarikan sama kamu, cuman dia menutupinya, mungkin karena lebih besarnya dari rasa sebelnya itu. Jadi jangan tanya, tapi suatu saat nanti dia akan termehek-mehek ya, karena dia sudah cuekin kamu gitu. Ya kan. Beberapa orang masa lalumu menyesal sudah menyia-nyiakan kebaikanmu. Mereka juga menyesal dengan perpisahan kalian. Mereka ingin bertemu kamu lagi di masa depan. Ya, menyesal itu memang adanya di belakang. Kalau menyesal, kalau di depan itu namanya pendaftaran, ya enggak. Ini ada orang masa lalu. Ada orang masa lalu yang menyesal juga, ya kan, ke kamu. Ya salah sendiri gitu aja sih. Tetapi kamu masih cinta di sini ya. Tapi kamu akan menemukan sebuah kehidupan baru bersama dia. Sebuah hubungan baru bersama orang yang awalnya adalah rival kamu. Ya, terungkap bahwa dia mencintai kamu. Begitu ada yang pergi, langsung dia masuk gitu. Aneh ya, aneh. Kamu mempunyai jiwa yang tenang dan sangat spiritual ya. Seseorang menjadi tertarik untuk membuka komunikasi denganmu. Dia tidak tidak tahan jika kalian diem-dieman, namanya bertengkar ya, diem-dieman ya. Tapi dia agak usil dikit sih, yang membuat kamu kadang-kadang tersudut kali ya. Ya, dia ingin berkomunikasi dengan kamu dengan membawa perasaannya seperti itu. Ya, aneh ya, aneh, hidup ini memang aneh. Yang sepertinya musuh malah bisa jadi jodoh, yang sepertinya ideal, harmonis, romantis malah bisa jadi meninggalkan gitulah kehidupan ya. Dinamika kehidupan, dinamika asmara di ujung daun talas. Kamu dinilai di jalan yang benar. Orang-orang yang mencari kebenaran ingin mendekati kamu dan komunikasi dengan kamu. Tentunya ya, orang-orang ini pasti menilai kamu ya, pasti secara nggak langsung, nggak bicara sama kamu, secara jarak jauh mungkin, atau dia kemudian sedikit-sedikit memahami bahwa kamu itu bukan orang yang menghalalkan segala cara, atau orang yang kurang mengerti peraturan hidup gitu ya kan. Kan ada orang yang menilai nggak agamis, orangnya spiritualnya rendah kayak gitu. Tapi orang itu awalnya memang begitu. Tapi setelah kamu ternyata orang yang dinilai di jalan yang benar ya, orang-orang ini yang awalnya agak sebel sama kamu, atau bahkan orang yang selama ini tuh kayak masa musuh bebuyutan kamu, akan mendekat. Termasuk mereka yang memang betul-betul notabene nggak ada perasaan sebel, benci apa-apa sama kamu, dia juga akan mendekat sama kamu. Banyak teman jadinya ya gitu. Seseorang melihat cinta yang lembut ya di dalam dirimu ya. Mungkin hanya kamu yang bisa menghadapi kerasnya dia. Orang ini yang suka bermusuhan sama kamu ini, yang akan menawarkan cinta sama kamu ini, orangnya keras ya. Makanya dia melihat kamu tuh kayak apaan sih kamu, gak bener, gak bagus gitu kan. Tapi setelah tahu ternyata dia itu kan menilai juga gitu loh, nggak cuma sebatas ngomong doang, marah-marah ya. Orang kalau misalnya kamu diremehkan gitu, tetapi kok kamu tetap santai, tenang ya, dia akan memikir ya, akan mikir dua kali, ini orang kok nggak ada rasa sakit hatinya ya. Ya endingnya akhirnya apa, tumbuhlah perasaan tentang sebuah keinginan gitu ya kan. Jadi kagum gitu, terkagum dan terpesona ya, menjadi kagum aja gitu. Ternyata kamu punya cinta yang tenang, spiritual yang kuat, dan berjalan di jalan yang benar. Seseorang menganggap drama dengan kamu ya,
Itu aneh kan? Kan kayak ngelihat kamu tuh jadi kamu tuh gemesin gitu loh. Kamu tuh ngergetke gitu loh. Di apa-apain tuh, diledekin apapun, diumpat-umpat itu kamu tetap santai aja. Ya itulah orang yang berjiwa kayak kamu itu betul-betul berjiwa, bukan kesatria. Kamu berjiwa lembut hati ya, tidak mudah terkontaminasi ya dengan kata-kata orang, tidak mudah untuk terpancing. Bahasa bakunya terpancing ya, bahasa kerennya ya, tidak mudah untuk, ya kamu orangnya tenang sih, tidak mudah tergoda untuk tidak mudah untuk tertarik sama seseorang atau terpancing aja sih, terpancing untuk mengikuti arus terus emosional, itu enggak, ya kan? Kamu mampu mengimbangi egonya karena dia ingin menurunkan egonya. Dia sadar kan, akhirnya dia ingin berinteraksi dengan kamu ya secara baik-baik, nggak berantem lagi, nggak bertengkar. Ya udahlah, aku menyerah, kamu ternyata lebih baik daripada aku, tidak seperti yang aku duga. Aku begini, aku remehkan, aku hina, aku cuekin, semua yang kamu perbuat itu saya anggap salah, dan selalu aku ya intinya menjadi sebuah pertengkaran, tetapi kamu enjoy. Akhirnya dia menyadari ya itu, karena itu kearifan kamu mungkin ya. Kamu terlihat polos, jujur, dan bisa dipercaya, tapi intuisimu bagus ya. Orang-orang yang manipulatif jadi takut untuk memainkan kamu, tapi mereka juga nggak mau kehilangan kamu ya. Ada yang galau nih mikirin kamu, orang itu ya, orang yang menawarkan perasaannya ke kamu ini, yang galau ya. Jadi inilah orang yang akan datang padamu ya. Dan nanti seseorang masa lalu juga akan kembali ya, karena dia nggak mau kehilangan kamu ya. Di sini beberapa orang masa lalumu menyesal sudah menyia-nyiakan kebaikan kamu ya. Mereka juga menyesal ya dengan perpisahan. Dia akan kembali juga, dia ingin kembali sama kamu juga ya. Terus pertahankan pribadi kamu yang bagus itu, jangan terkontaminasi orang-orang yang ya, kalau kamu dicuekin ya, kalau kamu kembali ya nggak apa-apa sih. Kalau kamu masih cinta ya kan, kamu menerima yang mau datang ini ya nggak apa-apa. Ini akan segera terjadi ya, akan segera terjadi sama kamu. Gimana menurut kamu ya? Apa kamu mau balikan sama dia atau menerima cinta yang baru ini, yang datang ini? Itu bebas, kamu free memilih, karena itu adalah hidup kamu, perasaan kamu ya kan, perasaan kamu. Cinta batik cinta batik, inner lover nih ya, maksudnya gini nih, cinta itu penuh seni ya, penuh dengan warna. Cinta batik itu merupakan sebuah bentuk kebangkitan spiritual ya untuk seperti kebangkitan spiritual yang terjadi sama kamu dengan perjalanan hidup kamu atau perjalanan asmara kamu itu. Jadi cinta itu penuh warna. Cinta itu seperti lukisan ya, dimana kamu bisa menikmati tapi bisa juga mendapatkan sebuah pembelajaran di dalamnya, seperti itu. Cinta batik ya, tentang sebuah kebangkitan spiritual ya, seperti itu. Dan kamu di sini lebih kembali ke diri kamu sendiri, karena apapun terjadi ya, itu sebagai bentuk daripada sebuah dinamika. Dan kalau kamu mengalami sebuah benturan-benturan
Kembalilah pada diri kamu sendiri. Kamu mau kemana, mau dibawa kemana, dan hubungan ini mau untuk tujuan apa. Kembalilah pada diri kamu sendiri, ya, seperti itu. Ya, ada cinta yang kadang-kadang membuat kita itu bahagia, tetapi tentang sebuah kebenaran ya tetaplah kebenaran. Ya, kalau kamu memang melihat sesuatu yang melenceng dari harapan kamu bisa pertimbangkan tentang kebenaran itu yang mana yang kamu harus pilih, karena ada dua sisi di dunia ini, salah apa benar gitu. Nah, dan kamu di sini kebenaran nanti akan terungkap, yang membuat kamu nanti akan mengerti. Maka di sini jiwa spiritual kamu tuh terbentuk dengan proses ini. Ada yang datang, ada yang pergi, dan ada yang akan kembali. Ini membuat kamu sebuah PR untuk kamu menjadi lebih mengerti mau arah mana, dan jiwa kamu mengajak kemana. Jiwa spiritual kamu terbangun tentang bagaimana positive thinking, seperti itu. Ya, semua kebenaran nanti akan terungkap dan kamu akan menjadi mengerti tentang sebuah pilihan, ya. Dan kamu jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil pilihan apa itu, ya. Dengan masa lalu, dengan orang yang baru datang, atau dengan orang yang masa lalu akan kembali. Semua nanti akan terlihat oleh kamu kebenarannya yang terbaik untuk kamu, ya. Seperti itu. Dan di sini akan menjadi sebuah awal baru untuk kamu. Sesuatu yang mungkin kamu gak menyangka bahwa kejadiannya seperti ini, dan ini akan menjadi sebuah pengalaman baru, menjadi awal baru tentang seseorang, tentang orang yang kamu cintai, tentang orang yang akan datang, tentang orang yang memang akan kembali. Kamu akan bisa mempertimbangkan kebenaran-kebenaran yang akan kamu dapatkan, dan kamu di sini akan mengerti, ya, semua kembali kepada diri kamu sendiri. Rumah itu adalah kamu sendiri. Rumahmu adalah diri kamu sendiri, ya. Dan inilah awal terbentuknya sebuah kemajuan spiritual yang akan kamu dapatkan, menjadi sebuah energi yang lebih dahsyat, ya, lebih positif, artinya seperti itu, ya, seperti itu. Dan semua akan baik-baik saja, ya, untuk kamu. Tidak ada yang namanya putus cinta itu terus kamu kamu menjadi down. Mungkin awal juga, tapi semua awal dimana kamu akan terbentuk menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang tangguh, ya. Dan di sini akan ada awal baru buat kamu, ya. Akan ada sebuah perubahan menjadi lebih baik ke kamu dengan perjalanan dengan orang masa lalu, orang masa sekarang, dan yang akan datang, ya. Jadi dengan yang pergi, yang akan kembali, dan yang akan datang ke kamu ini, ya. Ya, semuanya nanti akan berasa menjadi baik-baik saja. Jadi kamu nggak akan ngerasa, karena apa? Di sini kamu diajarkan sebuah kebenaran, ya, tentang perasaan yang diabaikan, tentang perasaan yang tidak dihargai, tentang pengkhianatan karena ditinggalkan, ya. Semua nanti akan terlihat dan kamu bisa membedakan mana yang salah, sehingga kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Dia akan meninggalkan kamu, ini orang masa lalu kamu. Dia akan meninggalkan kamu. Tersenyumlah, hapus air matamu, ya. Karena akan ada yang datang. Pasti itulah. Perjalanan itu seperti itu, ya. Pasti akan ada yang datang, akan ada yang pergi, akan ada yang datang. Bahkan nanti yang pergi itu akan datang kembali. Itu hal yang, ya, mungkin karena dia lupa, ya. Karena dia nggak paham waktu menjalin hubungan dengan kamu. Kemudian setelah pergi dari kamu, dia ngerasa gitu. Ngerasa, oh ternyata kamu baik, ternyata kamu tulus, kayak gitu. Itu terlambat nggak sih? Terserah kamu, ya. Di sini hanya dipesankan untuk mengikhlaskan aja, ya, mengikhlaskan aja. Nggak usah untuk menyesal, tapi mengikhlaskan aja. Tapi semua kembali ke kamu, mau kembali atau tidaknya, ya, karena perasaan kamu yang punya, yang menjalani kamu. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka.
Maksudnya di sini adalah menangislah saat bahagia. Kok malah menangis? Ya tanda syukur karena kamu masih diberikan kebahagiaan. Kok tersenyum saat terluka? Karena kamu bersyukur bisa dihindarkan dari yang tidak baik. Itu bisa diberikan pengetahuan atau ditampakkan, diperlihatkan tentang sesuatu yang memang bukan untuk kamu, ya. Dan masih besar harapan ke depan, di mana di sini ada matahari, di mana masih banyak seseorang yang lebih baik daripada seseorang yang sudah meninggalkan kamu, seperti itu, ya. Oke. Di sini terlihat ada yang disebut dengan energi. Ada energi Leo, ya. Di sini ada energi Leo. Juga ada energi Virgo. Kuat sekali ini Virgo, ya. Ada energi Pisces, juga di sini terlihat ada energi Gemini. Gemini itu mencintai, ya. Ya. Kemudian juga ada energi Cancer. Nah, itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Itu antaranya ada elemen air, ada elemen udara, ada elemen tanah, dan ada elemen udara, tanah, api, ya. Pastinya akan saling baur-membaur dan semua ada keputusan mau dilanjut atau mau menerima cinta yang baru, ya, seperti itulah. Dan kamu jangan menangisi sesuatu yang sudah pergi, karena mungkin akan banyak pembelajaran yang sudah kamu dapatkan dari seseorang itu, ya. Oke. Tetap jadi orang baik, tetap berjalan dari kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan, termasuk hubungan apapun, karena yang melampaui batasan endingnya tidak bagus, ya, akan banyak penyesalan, ya, karena semua itu pasti yang berlebihan itu tidak bagus. Tetap bersyukur dalam keadaan, tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atau untuk keyakinan sahabat semua, dan berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya, ya. Oke. Akhir kata, ada kesalahan milik aku, benaran mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.